88. Clara wanita simpanan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Clara sudah mendapatkan telepon dari Fiona. Fiona mengatakan bahwa dirinya tak bisa datang ke Bandung karena pekerjaan yang mendadak dan tak bisa dia tinggalkan. Clara memaklumi hal itu. Setiap orang tentu miliki kehidupan pribadi yang sudah seharusnya menjadi prioritas. Pagi ini, Clara memilih bersiap. Dia akan kembali ke Jakarta. Dia memilih kembali ke sana. Karena di Bandung dia tak memiliki kegiatan apapun. Sedangkan di Jakarta dirinya memiliki banyak kesibukan. Salah satunya bekerja, setidaknya. Dia takkan terus larut dalam kesedihannya. Saat ini pun dirinya masih mengerjakan gaun pernikahan Anita. Meskipun sebetulnya malas mengerjakannya. Dia sendiri merasa tak bersemangat, entahlah. Rasanya tak ada yang membuatnya semangat untuk mencari uang lagi semenjak sang mama tiada. Clara mengambil tasnya. Dia keluar dari kamarnya dan menghampiri Bibi. Di mana kopernya? Tanya Clara membuat Bibi merasa bingung. Seketika Bibi teringat pada koper berisikan uang yang diberikan Papi Bram. Bibi bergegas mengambilnya dan memberikannya pada Clara. Clara mengambil koper itu. Saya akan kembali ke Jakarta, tolong. Jaga rumah ini baik-baik. Rawatlah rumah ini. Ucap Clara dan diangguki oleh Bibi. Clara pergi ke mobilnya. Dia menyimpan koper itu di kursi belakang. Setelah itu dia masuk ke mobil dan meninggalkan area kediamannya. Bibi masuk kembali ke dalam. Dia memikirkan koper berisikan uang itu. Entah akan Clara apakan. Mungkinkah Clara memang akan mengambil uang itu? Bibi sendiri merasa bingung. Jelas sekali kemarin dia melihat uang itu diberikan oleh orang yang sudah merendahkan Clara. Bahkan cara memberikan uang itu pun dengan tak sopan. Yaitu lempar ke lantai oleh Papi Bram. Siang hari. Clara melangkahkan kakinya dengan lemas. Dia lelah dan ingin segera sampai di kamarnya. Kini dia sudah sampai di gedung apartemennya dan akan menuju unit apartemennya. Clara keluar dari lift. Dia melangkahkan kaki menuju unit apartemennya begitu keluar dari lift. Clara menekan kode masuk. Dia pun memasuki unit apartemennya. Clara melepas heels yang dia kenakan. Dia melangkah perlahan. Masih ingat pulang rupanya. Ucap Bram yang sontak membuat Clara terkejut. Rupanya Bram tengah duduk di sofa ruang tamu dan Clara tak menyadari itu. Kamu di sini, Bram. Ucap Clara dan mendekati Bram. Bram beranjak dari sofa dan berdiri tepat di hadapan Clara begitu Clara sampai di hadapannya. Bram menatap Clara tak biasa. Membuat Clara merasa bingung. Mungkinkah Bram marah? Karena dirinya tak mengatakan perihal kepergiannya ke Bandung. Bram aku. Plak. Clara terperangah ketika tiba-tiba saja Bram melayangkan tamparan keras ke pipinya. Tubuh Clara yang lelah sedikit tersungkur tetapi dia segera memegang meja hingga tak sampai terjatuh ke lantai. Clara menatap Bram. Tatapan Bram begitu nyalang padanya. Kenapa kamu menamparku? Tanya Clara bingung. Bram mengepalkan tangannya. Plak. Sekali lagi Bram melayangkan tamparan di pipi Clara yang lainnya. Membuat Clara semakin dibuat bingung. Wanita murahan. Menjijikan. Geram Bram. Apa maksudmu? Tanya Clara tercengang. Clara terkejut ketika tiba-tiba saja Bram melemparkan ponsel ke hadapannya dan Clara refleks menangkapnya. Pertama kali Clara melihat kontak yang tak diberikan nama. Sepertinya itu nomor baru yang tak tersimpan di ponsel Bram. Clara melihat pesan di sana. Yang tak lain 2 buah foto. Clara terkejut melihat foto itu. Foto itu adalah foto dirinya bersama Reino. Di foto pertama, tampak Reino yang tengah memeluknya. Di foto kedua, tampak Reino menyentuh wajahnya. Clara menelan air liurnya. Dia melihat Bram. Kamu salah paham. Bram. Ucap Clara. Clara tak mengerti siapa yang memberitahu Bram perihal foto itu. Mungkinkah Papi Bram? Tapi, seingat dirinya, Papi Bram pergi dari kediamannya sejak siang harinya. Tetapi kedatangan Reino di malam harinya. Salah paham. Kamu tak tahu batasan. Clara, apa kamu pikir? Aku tak tahu siapa pria itu.
Dia mantan kekasihmu. Bukan. Teriak Bram, tubuh Clara bergetar. Dari mana Bram tahu? Dia bahkan tak pernah memperlihatkan wajah Reino pada Bram. Betapa bodohnya aku. Selama ini aku berpikir kamu hanya memberikan padaku. Hanya aku satu-satunya pria bagimu. Nyatanya apa? Kamu diam-diam bertemu dengan mantan kekasihmu. Teriak Bram. Clara memejamkan matanya. Teriakan Bram membuat telinganya terasa sakit. Aku tak mengerti maksudmu. Ucap Clara. Dia adalah pria yang diam-diam datang ke sini. Dan memasuki kamarmu di malam itu. Bukan? Tanya Bram. Clara semakin dibuat bingung. Dia tak merasa Reino pernah masuk ke apartemennya. Apalagi masuk ke kamarnya. Reino memang pernah datang ke apartemennya. Tetapi tak sampai masuk ke dalam karena Clara terus menolaknya. Kamu mungkin tak tahu ini. Clara, aku meletakkan CCTV di kamarmu. Jadi, aku tahu apapun yang terjadi di dalam sana. Tegas Bram, Clara lagi-lagi terperangah. Dia benar-benar tak menyangka Bram sampai melakukan semua itu. Kamu diam. Apa kamu mengakuinya? Lalu, siapa ayah dari anak yang kamu kandung? Hah? Teriak Bram lagi. Urat-urat di leher Bram terlihat. Bram benar-benar diselimuti amarah yang menggunung. Sebelumnya, dia mencemaskan Clara karena tak kembali sejak kemarin. Dia berpikir Clara dalam masalah. Tetapi tadi pagi dia dibuat geram ketika bangun dari tidurnya. Dan melihat sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Di mana foto itu ternyata foto Clara bersama Reino. Melihat Reino, membuat Bram teringat pada pria yang dia lihat di rekaman CCTV kamar Clara waktu itu. Dia bahkan sampai memutar kembali rekaman video itu. Yang ternyata tak dia lihat sepenuhnya ketika itu karena terbawa emosi dan bergegas menuju apartemen Clara. Rupanya, malam itu pria yang dia lihat di rekaman CCTV kamar Clara sempat mendekati Clara bahkan mendaratkan ciuman di kepala Clara. Emosi Bram memuncak. Begitu dia menyadari perawakan pria yang memeluk Clara dan yang ada di CCTV sama persis. Apalagi melihat pertemuan Reino dan Clara semalam. Sudah jelas di foto itu terdapat waktu kapan foto itu diambil. Membuat Bram berpikir bahwa diam-diam Clara sering bertemu dengan Reino. Dan entah apa yang mereka lakukan tanpa sepengetahuan Bram, pikiran Bram seketika menjalar. Apalagi setelah Bram mencari tahu bahwa pria itu adalah mantan kekasih Clara. Jangan tanyakan. Bagaimana dia tahu? Uang membuatnya mudah mendapatkan informasi apapun yang dia butuhkan. Clara mengepalkan tangannya. Dia menatap Bram dengan geram. Bagaimana bisa Bram mempertanyakan hal itu? Sudah jelas itu anaknya. Sejak kapan kalian bertemu diam-diam seperti itu? Hah? Sejak kapan kalian memiliki hubungan di belakangku? Apa dia juga menyentuh tubuhmu? Clara. Teriak Bram, tubuh Clara bergetar. Dia merasa sedih mendengar pertanyaan Bram. Mata Clara memerah. Dia menatap Bram. Cih. Jangan tunjukkan wajah sedihmu. Wanita si Asterislan. Geram Bram. Brak. Bram menendang meja di hadapannya. Membuat Clara semakin terkejut. Kamu meragukanku. Bram. Kenapa kamu tak percaya padaku? Tanya Clara. Bram menghela napas kasar. Dia teringat sesuatu. Di mana dulu Clara pernah mengatakan sebuah kejujuran bahwa dirinya bukanlah wanita fik Asterisen. Sebelumnya, dia mengatakan pernah berhubungan dengan mantan kekasihnya ketika Bram menawarkan Clara sebuah kesepakatan untuk menjadi wanita simpanannya. Saat itu, niat Clara tak ingin menutupi apapun. Karena sudah tahu resikonya ketika dia menjadi wanita simpanan Bram nanti. Maka dia akan melayani Bram. Bram melihat Clara. Dia mencengkram kuat bahu Clara. Dia menatap Clara dengan tajam. Apa dia pria pertama yang menyentuhmu? Tanya Bram. Clara menelan air liurnya. Katakan. Jangan diam saja. Bentak Bram. Ya, teriak Clara. Bram terdiam. Dia melepaskan cengkramannya. Kamu lancang. Clara. Geram Bram. Apanya yang lancang? Tanya Clara. Kamu lancang. Karena memasukkan pria yang pernah menyentuhmu ke dalam apartemen ini.
Apa kamu lupa? Sudah kukatakan. Hanya aku yang berhak masuk ke dalam apartemen ini. Bentak Bram. Begitulah Bram. Sifat temperamennya seketika naik ketika sesuatu mengusiknya. Apalagi tentang Clara. Dia takkan bisa berpikir jernih dan emosinya akan cepat naik. Clara mengepalkan tangannya. Dia sungguh tak mengerti maksud Bram. Kapan Reino masuk ke apartemennya? Pikirnya. Dia memang pernah datang ke sini. Bram, tapi aku tak tahu. Aku bahkan tak merasa mengajaknya masuk ke dalam apartemen. Karena aku langsung mengusirnya. Jelas Clara. Clara terkejut ketika Bram tiba-tiba saja mencengkram wajahnya. Kamu pikir aku bodoh? Hah? Menjijikan. Ucap Bram penuh penekanan. Dada Clara bergemuruh. Dia menyingkirkan tangan Bram dengan paksa hingga tangan itu terlepas dari wajahnya. Cukup, Bram. Kamu benar-benar keterlaluan. Jika aku menjijikan, maka akhiri saja semuanya. Teriak Clara. Clara benar-benar geram. Dia tak dapat lagi menahan amarahnya. Bram sama saja dengan papinya. Mereka sama-sama senang merendahkannya. Bram menatap Clara dengan tajam. Kamu pikir, aku akan diam saja setelah tahu kamu mengkhianatiku? Kamu memang istriku. Kamu mungkin sedang hamil, tapi bukan berarti aku tak bisa meninggalkanmu. Aku bahkan ragu jika itu adalah anakku. Tegas Bram. Clara mengepalkan tangannya kuat. Dia benar-benar terluka mendengar perkataan Bram. Kalau begitu, tinggalkan saja aku. Ucap Clara penuh penekanan. Bram mengepalkan tangannya dan melihat Clara sekilas. Dia menghela napas berat. Brak. Sekali lagi dia menendang meja di hadapannya. Bram tak mengatakan apapun lagi dan pergi menuju pintu. Brak. Bram menutup pintu apartemen dengan keras. Jelas sekali bahkan terdengar hingga ke ruang tamu. Clara terduduk lemas di sofa. Air matanya tak tertahankan lagi. Tangis Clara pun pecah. Clara melihat pot kristal di samping sofa. Dia mengambilnya. Prang. Pot kristal itu pecah di lantai setelah Clara melemparnya. Kamu sialan, Bram. Apa sebatas itu cintamu padaku? Kamu brengsek. Kamu meragukanku. Aku sungguh membencimu. Teriak Clara. Cukup lama menangis di ruang tamu. Clara pun bergegas menuju kamarnya. Dengan masih diselimuti amarah. Dia mengambil koper miliknya dan membuka lemari pakaiannya. Clara memasukkan beberapa pakaiannya ke dalam koper. Bersambung, jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.